Di tengah panasnya Afrika bagian selatan, di mana tanah retak karena panas dan air adalah kemewahan yang tak terbayangkan, kelompok masyarakat yang seolah menantang waktu. Mereka adalah suku Himba. Mereka disebut suku merah atau suku Omu Himba atau Ova Himba yang tinggal di bagian utara Namibia, khususnya di wilayah Kunene. Populasi dari suku ini hanya berjumlah sekitar 50.000. Wanita dari suku ini diakui sebagai yang paling indah di seluruh Afrika. Mereka dikenal dunia karena penduduknya tak pernah mandi dengan air. Hal ini karena lingkungan tempat tinggal mereka menjadi tempat paling ekstrim di bumi dengan iklim gurun yang membuat wilayah tersebut mengalami kekurangan air. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam, melampaui warna merah kulit mereka, untuk menemukan 5 fakta luar biasa yang membuat suku Himba tetap eksis di tengah dunia yang terus berubah. Hal pertama yang paling mencolok dari suku Himba adalah warna kulit dan rambut mereka yang kemerahan. Namun, warna ini bukan warna kulit asli. Setiap hari, wanita Himba mengoleskan campuran khusus bernama Otzize ke seluruh tubuh dan rambut mereka. Ramuan rahasia yang terbuat dari lemak hewan, abu, dan batu oker merah yang ditumbuk halus. Bagi wanita Himba, mengoleskan Otzize adalah ritual pagi yang sakral, mirip seperti kita menggunakan riasan atau make-up. Semakin rapih dan tebal lapisan Otzize, semakin dianggap cantik dan terawat. Namun Otzize bukan hanya soal kecantikan. Di gurun di mana suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius, campuran ini adalah pelindung alami dari sinar matahari dan pengusir serangga. Mereka memilih warna merah karena adanya sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa warna merah ini merepresentasikan tanah Namibia yang mereka cintai dan darah yang melambangkan kehidupan. Menariknya, para pria Himba tidak menggunakan campuran ini, menciptakan kontras visual yang tajam antara peran gender dalam masyarakat mereka. 2. Hidup tanpa mandi air. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang suku Himba adalah mereka tidak pernah mandi dengan air. Bagi kita, ini mungkin terdengar mustahil. Namun bagi wanita Himba, ini adalah hal yang biasa. Di wilayah Kunene yang sangat kering, air hanya diperuntukkan untuk minum dan ternak. Namun kurangnya rutinitas mandi tidak mengakibatkan kurangnya kebersihan diri. Sebagai gantinya, mereka menggunakan mandi asap. Untuk melakukan hal ini, mereka memasukkan arang yang membara ke dalam mangkuk kecil berisi tumbuhan, daun dan cabang kecil pohon komifora. Mereka kemudian membungkuk di atas mangkuk pengasapan sampai mereka mulai berkeringat. Untuk mencuci seluruh tubuh, mereka menutupi diri dengan selimut sehingga asapnya terperangkap di bawah kain. Proses ini tidak hanya menghilangkan kotoran, tetapi juga memberikan aroma harum kayu-kayuan yang khas pada tubuh mereka. Di setiap pemukiman suku Himba, selalu ada satu elemen yang tidak pernah padam, yaitu api suci atau disebut Okuruo. Api ini diletakkan di antara pintu masuk rumah utama kepala suku dan kandang ternak. Bagi masyarakat Himba, Okuruo bukan sekedar api biasa. Api suci dipercaya sebagai penghubung antara manusia dan leluhur, simbol kehidupan, dan penjaga keharmonisan keluarga. Setiap keputusan penting seperti pernikahan, kelahiran, atau ritual adat, kepala suku akan duduk di dekat api ini untuk meminta petunjuk. Api ini adalah jantung dari spiritualitas mereka. Jika api ini padam, maka dianggap sebagai bencana besar bagi seluruh komunitas.
Jangan tertipu oleh penampilan yang terlihat serupa, setiap gaya rambut dalam suku Himba menceritakan sebuah kisah. Rambut adalah indikator status sosial dan usia. Anak-anak kecil biasanya memiliki rambut yang dicukur bersih atau hanya menyisakan sedikit kepangan. Sedangkan bagi wanita yang belum menikah, mereka akan membagi kepangan rambutnya menjadi dua. Sedangkan bagi wanita yang telah menikah, mereka akan membagi kepangan rambutnya dalam jumlah banyak dan mengenakan hiasan kepala yang disebut erembe, yang terbuat dari kulit domba. Hal ini juga berlaku bagi pria dari suku Himba. Bagi pria yang belum menikah, mereka akan menata rambutnya seperti bentuk tanduk di kedua sisinya. Sedangkan pria yang telah menikah, mereka hanya menutup rambutnya dengan menggunakan penutup kepala dan tidak perlu mengubah bentuk rambutnya. Meskipun suku Himba memiliki struktur patriarki dengan kepala suku laki-laki sebagai pengambil keputusan, beban kerja dan pengelolaan harian sebenarnya ada di pundak para wanita. Wanita Himba adalah pekerja keras yang luar biasa. Mereka membangun rumah dari campuran lumpur dan kotoran ternak, memerah susu sapi, mengumpulkan kayu bakar, memasak dan menyajikan makanan, serta mencari air bersih. Sementara para pria biasanya bertugas mengembalakan ternak dalam waktu lama di padang rumput yang jauh. Mereka memelihara berbagai jenis ternak, terutama kambing, sapi, domba, dan lain-lain. Dalam banyak hal, wanita Himba adalah pilar ekonomi dan sosial yang menjaga komunitas tetap berdiri tegak di tengah kerasnya alam Namibia. Beberapa penduduk desa cenderung bersosialisasi dan sangat religius serta memuja dewa-dewa kuno mereka. Dari 5 fakta keunikan suku Himba, ada juga budaya yang unik yang mungkin banyak disukai, yaitu memberikan seks gratis kepada tamunya dan juga menghiasi bayi baru lahir dengan kalung manik-manik. Suku Himba mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebahagiaan dan keberlangsungan hidup tidak selalu bergantung pada teknologi canggih, melainkan pada keharmonisan dengan alam dan penghormatan pada akar budaya. Meskipun arus modernisasi mulai masuk melalui pariwisata, mereka tetap memilih untuk memegang teguh Otzize dan api suci mereka. Suku Himba tak ingin terkontaminasi terhadap keyakinan dan budaya warisan leluhur mereka. Meski begitu, Himba adalah salah satu suku terhangat di Afrika, dan mereka bersikap sopan terhadap orang asing atau pengunjung. Mereka hanya tidak menyukai apapun yang dapat mengancam nilai-nilai budaya dan tradisi mereka.